Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kelompok kami adalah ada Dinda Destifani Zeniar dan juga saya sendiri Melani Safa Aprila akan mendemokan soket programming sebagai tugas dari jaringan komputer. Nah, baik, jadi awalnya tuh soket programming itu bertujuan untuk membangun aplikasi klien dan server sehingga dapat berkomunikasi menggunakan sebuah soket. Nah, soket sendiri adalah pintu antara aplikasi proses dengan end-to-end transport protocol. Ada dua jenis penggunaan protokol komunikasi untuk soket programming. Yang pertama itu TCP/IP atau Transmission Control Protocol. Untuk IP-nya sendiri itu Internet Protocol dan yang kedua ada UDP atau UDPI UDPIP, yaitu User Datagram Protocol. Untuk IP-nya sama Internet Protocol. Oke, jadi di sini kita menggunakan TCP. Nah, TCP itu protokol yang paling umum ya. Oke, jadi untuk source code-nya bisa langsung aku demokan langsung aja di VS Code. Jadi di sini tuh ada import library terlebih dahulu. Nah, library-nya itu berupa soket dan threading. Untuk soket ini tuh digunakan untuk mengoneksikan jaringan, dengan untuk threading itu untuk sehingga tuh kita bisa melakukan tugas secara bersamaan. Setelah itu kita mendefinisikan host dan port-nya terlebih dahulu. Untuk host-nya kita pakai 127.0.0.1 dan port-nya 5555. Ini tuh karena salah satu host dan port yang gratis atau free gitu. Selanjutnya kita akan buat sebuah server. Jadi di sini servernya itu pakai dua parameter, soket AF-INET dan soket SOCStream. Untuk AF-INET ini tuh menunjukkan bahwa kita tuh menggunakan soket internet daripada soket Unix. Terus kalau yang kedua ini, SOCStream, itu menunjukkan bahwa kita menggunakan TCP dan bukan UDP. Selanjutnya, si host dan port ini akan diikat dengan menggunakan server BIND, server bind. Setelah diikat, maka server dapat mendengarkan atau menunggu respon dari klien. Selanjutnya, membuat sebuah list dari klien-klien terhubung. Di sini ada sebuah list kosong, karena nantinya tuh akan diisi oleh klien-klien yang akan terhubung. Selanjutnya ada juga nickname, itu ketika di kliennya nanti tuh bakalan terisi dengan nickname-nya. Terus setelah itu kita buat fungsi untuk mengirimkan atau broadcast ke seluruh klien. Jadi misalkan si klien 1 itu mengirimkan, maka klien yang kedua itu bakal menampilkan pesan dari si klien 1. Nah, untuk fungsinya kita buat sebuah fungsi berupa dev broadcast, parameternya itu message. Jadi untuk for client in client, klien itu mengirim atau send message gitu. Selanjutnya adalah kita buat fungsi utama berupa handle untuk mengatur komunikasi antara kliennya. Jadi fungsi ini tuh menggunakan while. Jadi yang pertama kita akan menyiarkan pesan. Menyiarkan pesan itu untuk message-nya itu pesan dari si klien, itu bakalan di-broadcast-kan ke server dan juga klien yang lainnya. Terus yang kedua, setelah kita mem-broadcast-kan pesan, itu bakalan menghapus atau menutup klien. Jadi ini nggak akan berhenti kecuali si klien itu keluar atau dihapus gitu. Jadi pertama kita inisiasikan indeks itu sebagai client index. Lalu kita menghapus kliennya. Setelah dihapus, maka kliennya akan tertutup dengan kita pakai client close. Lalu di sini kita pakai nickname itu sebagai masukannya. Jadi untuk si klien itu namanya apa gitu, namanya apa atau siapa. Jadi kita pakai nickname sebagai indeksnya. Lalu kita membroadcast-kan dengan kata left itu artinya kan keluar ya. Jadi kalau misalkan si nickname-nya itu dihapus atau keluar, bakalan keluar pesan left gitu. Jadi misalkan dia si nickname tuh A left gitu. Selanjutnya kita buat sebuah fungsi untuk menerima pesan dari klien. Fungsinya itu sebagai receive ya. Di sini ada fungsi while.
itu untuk nge-looping, jadi nggak bakalan berhenti kecuali ada sesuatu yang mengganggu atau error. Jadi yang awalnya tuh kita bikin sebuah, eee, kode untuk menerima koneksi. Jadi di sini klien dan address itu menerima server dari menerima servernya. Terus, kalau udah masuk ke server, itu bakalan tertulis bahwa connected with bla 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 gitu. Jadi misalkan di sini tanda kurung ini, itu akan diisi sebagai address dari kliennya. Selanjutnya memasukkan nickname, di sini, di tampilannya, di tampilan server itu bakal menampilkan nickname-nya ketika si klien sudah memasukkan nickname. Jadi nanti di klien itu bakalan ada masukkan nickname, lalu setelah itu, setelah mengisikan nickname-nya, dia bakalan menampilkan di server gitu. Di sini ada client send nick encode ASCII. Kenapa pakai ASCII? Karena ini bakalan, bentuk huruf gitu. Terus selanjutnya kita menampilkan dan menyiarkan nickname. Kalau sudah memasukkan nickname si klien, maka server dapat menampilkan nickname-nya itu siapa. Jadi nickname is, dia masukkan nickname-nya misalkan si A, berarti kan nickname is A. Terus setelah itu membroadcast-kan ke seluruh klien-klien yang terhubung itu dengan si A join gitu. Karena si A sudah join ke server. Lalu kita encode pakai ASCII. Setelah itu kliennya akan mengirimkan atau membroadcast-kan dengan kata send itu bakalan artinya membroadcast-kan ke semua yang terhubung bahwa, si si nickname tadi itu connected to server. Terus yang terakhir kita akan menghandle server itu dengan menggunakan thread-nya tuh threading bahwa, si klien tuh bakalan mulai mulai eee, menjalankan fungsi ini. Oke, terus yang terakhir itu kita menggunakan print server is listening. Di sini itu, mem untuk membuktikan atau menampilkan bahwa server itu sudah bekerja, begitu. Oke, selanjutnya adalah klien dan akan dijelaskan oleh Adinda. Pada Adinda dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah client.py sebagai klien. Pertama, kita import soket dan threading terlebih dahulu. Kemudian kita definisikan soket. Nah, di sini untuk klien, itu kita koneksikan ke host pada port dengan client.connect 127.001.5555. Ini adalah IP lokal. Kemudian kita juga definisikan soket dengan client adalah socket.socket, socket.af_init, dan socket.sock_stream. Nah, nickname di sini adalah inputan yang akan menjadi inputan ketika klien itu terhubung. Jadi dia akan mencetak choose a nickname ketika klien terhubung. Kemudian kita definisikan dua metode dan juga dua thread yang akan menerima semua data dari server dan mengirimkan pesan ke server. Nah, untuk pertama ada fungsi def receive menggunakan loop while true. Kita akan mencoba menerima pesan dari server dengan kode message sama dengan client.reach 1024 dengan data 1024 byte dan kita decode pesan tersebut dengan ASCII. Lalu kita cek pesan tersebut apakah dia adalah sebuah nick. Nick ini adalah sebuah key untuk nickname tadi yang kita inputkan. Nah, jika message tersebut adalah nick, maka klien akan mengirimkan nickname yang terencode dengan ASCII dengan kode client.send nickname.encode ASCII. Tetapi jika tidak, maka tidak akan melakukan apapun, cukup memprint message tersebut. Kemudian di sini ada except. Ketika program tidak berhasil, maka dia akan tertutup programnya dengan mencetak print an error has occurred di CMD dan klien tersebut akan tertutup.
Kemudian fungsi yang kedua ada fungsi write untuk menulis pesan. Jadi di sini klien akan terus-menerus diminta untuk menuliskan pesan dan ketika klien menekan enter, maka pesan tersebut akan di-encode oleh ASCII. Seperti di sini, ketika dia masih dalam kondisi true, maka message-nya f.nickname ini *2 input, dia kliennya menuliskan apa. Nanti di CMD dia akan tertulis misalnya nickname-nya adalah Dinda, maka Dinda.2, misalkan Dinda menulis halo Melanie, maka tertulis Dinda.2 Melanie. Seperti chatting pada handphone. Kemudian client.send ini mengirimkan message tersebut yang terencode dengan ASCII. Boleh ke bawah, Mel? Oke. Setelah kita membuat dua fungsi receive dan write, kemudian kita buat dua thread di sini. Ada thread receive, dia akan terus-menerus menerima pesan dari klien lain. Dan kita lakukan hal yang sama kepada thread untuk write, dia juga terus-menerus menunggu inputan write dari klien. Kurang lebih seperti itu untuk klien. Mungkin bisa lanjut ke demo menggunakan CMD. Jadi langkah pertama di sini kita masuk ke directory dari folder TCP. Kemudian ketikkan python server.py. Nah, di sini server is listening, artinya server tersebut telah berjalan dan menunggu trigger dari si klien. Lalu kita buka satu CMD lagi untuk klien pertama. Langkah pertama masih sama, kita pindahkan directory ke folder TCP yang berisi source code server dan klien. Kemudian ketikkan python client.py. Nah, pertama ketika klien ini meminta koneksi, dia akan diminta oleh program untuk menginputkan nickname. Nah, ketika klien user telah mengisi nickname, maka akan ada notifikasi Dinda join dan connected to server. Lalu kita coba dengan klien kedua, dengan langkah yang sama seperti klien pertama. Dan kalau kita lihat di server, di sini ada tulisan connected with 127.001, yaitu klien 1, dan ada print message bahwa nickname-nya adalah Dinda. Nah, di sini ketika klien kedua, yaitu Melanie bergabung, maka pada CMD pertama yang dimiliki oleh Dinda akan tercetak pesan bahwa Melanie telah bergabung. Kemudian klien akan terus-menerus menuliskan dan juga menerima pesan. Maka pesan yang ditulis oleh Dinda akan tampil di CMD milik Melanie. Dinda.2, halo, namaku Adinda Destifani Zeniar. Begitu juga pesan yang dituliskan oleh Melanie akan tampil di CMD milik Dinda. Dengan Melanie.2, halo, namaku Melanie Safa Aprila. Begitu juga dengan pesan selanjutnya, maka muncul di dua CMD milik Dinda dan juga Melanie. Aplikasi ini sama seperti ruang chatting yang kita miliki di sosial media ya, teman-teman. Jadi pesan yang dikirim akan di-broadcast ke klien yang lain. Kurang lebih seperti itu.
Melanie boleh coba close salah satu klien. Nah, ketika salah satu klien tertutup, maka akan memunculkan pesan bahwa klien tersebut telah meninggalkan. Di sini Melanie left. Kurang lebih begitu untuk demo dari chatroom menggunakan TCP. Dan menurut teori TCP ini terbukti benar ya, di mana TCP ini connected oriented. Jadi dia akan meminta koneksi terlebih dahulu. Ibaratnya ketika dua orang bertemu, dia akan berkenalan terlebih dahulu, berjabat tangan terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Kemudian dia mengirimkan data secara berurutan seperti yang teman-teman lihat tadi. Jadi data yang dikirimkan akan dikirim secara berurutan, tidak ada yang overlapping dan data pun diterima dalam keadaan yang utuh karena reliabilitas dari TCP ini tinggi. Kurang lebih seperti itu dari saya. Untuk Melanie, ada yang ingin ditambahkan? Dari saya sendiri cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian adalah presentasi dari saya, Adinda, dan juga Melanie mengenai program chatroom menggunakan TCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.